Bab 2591 Mimpi Buruk dan Iblis. Levi tercengang. Dia tidak tahu apa yang mereka delapan lakukan. Namun, dia juga penasaran mengapa mereka ada di sini. Dalam 10 detik setelah menerima pesan dari Notos, Levi merasakan kehadiran 8 orang mendekatinya. Mereka bergerak cepat, dan mereka sangat pandai menyembunyikan kehadiran mereka. Yah, setidaknya mereka cukup baik sehingga tidak ada orang lain di Akademi Cari Grey kecuali Levi yang memperhatikan mereka. Polar dan 7 lainnya mengira mereka sama sekali tidak terdeteksi karena mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Mereka diam-diam mendekati kediaman Levi. Seolah muncul dari udara tipis, mereka memasuki kediaman Levi. Polar bahkan tersenyum tidak menyenangkan. Dia pikir mereka bisa menangkap Levi dengan mudah, seperti mengambil permen dari bayi, dan menangkap Levi saja sudah cukup. Levi berpura-pura tidur untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Bangun, berhenti berpura-pura. Polar mengejek. Levi tersenyum, membuka matanya, dan duduk. Kalian siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Levi langsung bertanya. Sindere mencibir. Kami akan membawamu ke suatu tempat. Dengan kekuatan Anda, saya sarankan Anda tidak melawan. Jika tidak, Anda akan menderita dalam daging dan darah. Bagi mereka, Levi terlalu lemah sehingga tidak ada kesempatan untuk melawan mereka. Bawa dia pergi. Polar menginstruksikan agen lainnya. 2 agen pasukan khusus melangkah maju dan membelenggu tangan dan kaki Levi dengan borgol. Kemudian, mereka menjemputnya dan pergi dalam sekejap. Levi tidak melawan dan membiarkan mereka membawanya pergi. Dia ingin melihat apa yang mereka lakukan. 8 dari mereka membawa Levi keluar dari Akademi Cari Grey dengan cepat. Notos melihat 8 dari mereka membawa Levi pergi ketika dia memantau daerah itu. Dia meledak dalam tawa. Perutnya mulai sakit karena semua tawa itu seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Orang-orang bodoh ini tidak pernah tahu siapa yang mereka bawa pulang. Dia salah satu penatua. Dia mengingat film-film dari Zarain. Mereka sering menggali setan dan sejenisnya dan membawanya kembali, yang tidak berbeda dengan apa yang terjadi di depan matanya. Setelah meninggalkan perimeter Akademi Cari Grey, sebuah kapal udara tiba untuk menemui mereka. Setelah menempatkan Levi di pesawat, mereka segera lepas landas dan pergi dengan kecepatan penuh. Levi sedang tidur nyenyak. Dalam keadaan linglung, dia mendengar beberapa suara di telinganya. Levi membuka matanya hanya untuk menemukan dirinya di tempat yang asing. Dia berada di laboratorium yang terlihat modern dan canggih. Selain 8 orang yang membawanya, ada banyak orang lain yang hadir. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato elang hitam di lehernya, melihat Levi bangun. Kenapa kamu begitu takut padanya? Apakah Anda bahkan perlu membelenggunya? Apa kau takut dia kabur? Black Hawk berkata dengan jijik. Polar menepuk kepalanya. Benar, dengan kekuatannya, kita tidak perlu takut. Sungguh memalukan. Kami bahkan menggunakan borgol terkuat dari Shield. Kecuali mereka memiliki bantuan alat ilahi, tidak ada yang akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Bahkan 10 besar papan peringkat ilahi tidak bisa lolos. Borgol ini untuk menahan musuh dari level tertinggi. Kata Cinder. Levi terkesan dengan belenggu yang mereka gunakan. Kualitas dan desain manset sangat canggih. Memang sulit baginya untuk membebaskan dirinya. Bahkan seseorang dengan kekuatan brigadir ilahi tidak akan bisa membebaskan diri dari rantai ini. Levi. Oh, Lewi, apakah kamu ingat? Anda pernah menyerang Zarain sendirian dan membantai kami. Kami tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda selain melihat Anda pergi. Anda adalah mimpi buruk Zarain, iblis yang kita semua benci. Andalah yang membuat kami sangat malu. Dari waktu ke waktu, kami masih memikirkan pedang yang Anda tempelkan di tanah kami. Itu adalah penderitaan abadi kami. Saat Black Hawk berbicara, semua orang menatap Levi dengan mata penuh amarah. Semua yang dikatakan Black Hawk itu benar. Semua orang di Zarain ingin mengulitinya hidup-hidup. Mereka bisa merasakan kebencian mendidih di dalam setiap kali mereka melihatnya, dan mereka ingin menyiksanya dengan cara yang paling kejam. Bab 2592 Musuh Mengerikan Lainnya. Black Hawk mengejek, lihat, kami berhasil menculikmu dengan mudah. Anda tidak cocok untuk kami. Ada pepatah di Erudia, setiap anjing akan memiliki harinya. Sebelumnya, kami takut dengan keberadaanmu, tapi hari ini, kami bisa main-main denganmu. Ah, kenyataan memang pahit.
Aku tidak bisa memaksa diriku untuk membencimu setelah menyadari betapa lemahnya dirimu. Ya, kamu harus menjadi lebih kuat agar kami bisa membencimu. Sekarang kamu lemah seperti semut, kami tidak bisa mendapatkan kesenangan dari menyiksa dan membunuhmu. Semua orang berbagi perasaannya. Levi terlalu lemah, jadi mereka tidak bisa merasakan pencapaian setelah mengalahkannya. Levi geli dengan reaksi mereka. Dia terkekeh dan menyatakan, kamu boleh mencoba. Jangan khawatir, kami akan memastikan Anda merasakan obat Anda sendiri. Ingat bagaimana Anda berbaris masuk dan keluar dari Zarain tanpa ampun dan membunuh semua orang yang terlihat. Kami akan membuat Anda membayar. Tunggu saja. Segera, pejuang Zarain pertama yang tidak bisa dihancurkan akan tiba di Erudia. Dia akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada Zarain saat itu. Black Hawk mengumumkan. Levi merasa hatinya tenggelam. Karena Zarain tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, dia telah melupakan semua tentang mereka. Jelas, mereka sedang merencanakan sesuatu. Bagaimanapun, mereka selalu mengklaim sebagai kehadiran terkuat di bumi. Mereka tidak pernah menyerah pada impian mereka untuk menaklukkan dunia. Ada juga kemungkinan bahwa mereka lebih kuat dari Lab of Gods. Saat itu, Zarain dan Lab of Gods sebenarnya bekerja sama alih-alih satu bekerja untuk yang lain. Singkatnya, mereka berdua adalah musuh yang tangguh bagi Levi. Oh tidak, ekspresi Levi berubah muram. Apakah mereka akan memerankan kembali apa yang saya lakukan di Zarain? Orang itu harus benar-benar mampu melakukan itu. Tetapi saya telah mempelajari papan peringkat ilahi, dan tidak ada orang seperti itu di Zarain. Petarung itu pasti kartu truf Zarain. Mengerikan. Meskipun Dark Web telah mengklaim mendaftar semua petarung di dunia, mereka pasti melewatkan yang satu ini. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Levi. Tunggu, mungkinkah itu di balik plakat batu? Ada banyak nama yang terukir di sana. Levi mengenali beberapa nama yang terukir di belakang plakat batu, tetapi beberapa tidak dikenalnya. Dia selalu mengira mereka adalah bagian dari Lab of Gods. Dia salah, karena mereka adalah sekelompok makhluk gaib yang tidak terdaftar di papan peringkat ilahi. Salah satunya pasti makhluk superior dari Zarain. Aku harus mencari tahu siapa mereka. Lagi pula aku sudah hafal daftarnya. Tiba-tiba, Levi menyadari bahaya mengintai. Untungnya, dia diberitahu tentang kehadiran yang kuat di Zarain sebelumnya dan bisa bersiap untuk serangan itu. Akan mengerikan jika mereka diserang tanpa menyadarinya. Black Hawk dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, itu akan menjadi pemandangan yang mengerikan. Mereka tidak sabar menunggu hari itu tiba. Potong omong kosongnya. Katakan padaku, mengapa kamu menculikku? Sepertinya kau tidak akan membunuhku, tanya Levi. Tentu saja, ini tidak akan menyenangkan untuk mengambil hidup Anda. Aku ingin kamu melihat bagaimana Erudia dimusnahkan. Black Hawk menyeringai mengancam. Kami menculikmu untuk mendapatkan kembali 17 bawahan yang ditangkap Erudia sebelumnya. Rupanya, Anda adalah tokoh terkemuka di Erudia. Anda adalah sandera yang sempurna bagi kami untuk mendapatkan kembali orang-orang kami. Akhirnya, Levi mengerti mengapa dia ditangkap. Mereka mengambil saya sebagai sandera untuk mendapatkan anak buah mereka kembali. Mereka bahkan tahu aku adalah tokoh terkemuka di Erudia. Orang-orang pasti mengira aku kuat setelah aku mencuri alat suci di Akademi Carigrey tapi tidak dihukum. Pasti mata-mata Lab of Gods yang memberitahu mereka berita itu. Jelas bahwa Shield telah berkolaborasi dengan Lab of Gods. Jika dia telah mencurigai mereka sebelumnya, dia sekarang tahu pasti. Situasinya sekarang seperti Shield telah menyerahkan diri ke tangannya, dan dia bahkan tidak perlu mencari mereka. Dengan pemikiran itu, Levi tertawa terbahak-bahak. Bab 2593 Aku akan melakukannya sendiri. Semua orang bingung. Kenapa dia tertawa? Mereka melemparkan pandangan bingung ke arahnya. Black Hawk bertanya, apakah Anda menertawakan kenyataan bahwa Anda dapat digunakan untuk ditukar dengan orang-orang kami? Levi mengabaikannya dan terus tertawa. Karena Shield telah berenang sendiri ke dalam jaring, mereka tidak membutuhkan 17 orang, yang merupakan bawahan Black Hawk. Bahkan jika mereka diinterogasi, mereka akan mengungkapkan Black Hawk paling banyak, karena mereka bekerja untuknya. Sekarang setelah Black Hawk dan Shield telah mengekspos diri mereka sendiri, dia tidak lagi membutuhkan ke-17 pria itu. Karena itulah Levi terkekeh. Hubungi Akademi Carigrey sekarang dan beritahu mereka tentang pertukaran itu.
Black Hawk harus segera bekerja. Segera, mereka berhasil menghubungi Dakson. Mereka meminta pembebasan ke-17 orang itu dengan imbalan Levi. Mereka mengklaim bahwa Levi adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Dakson mendengus. Dia bertanya-tanya mengapa Levi menghilang. Ternyata dia diculik oleh Black Hawk. Dakson meminta, beritahu saya bahwa Raja Mahkota masih hidup. Mendengar itu, Black Hawk dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa Tuan X tidak berbohong kepada mereka. Memang, Levi adalah sosok penting bagi mereka untuk melaksanakan kesepakatan itu. Ini, kamu bisa bicara dengannya, kata Black Hawk sambil menyerahkan alat komunikasi itu kepada Levi. Dakson bertanya, apakah Anda setuju dengan pertukaran itu? Tentu saja. Apakah Anda ingin saya mati di tangan mereka? Cepat, kirim mereka kembali sekarang. Levi mendesak. Black Hawk dan yang lainnya mengira dia takut pada mereka. Baiklah, biarkan aku berbicara dengan Shield. Dakson segera mengerti apa yang dimaksud Levi. 17 orang tidak berguna lagi bagi kita. Brigadir Ilahi, lepaskan ke-17 pria itu. Ketika kami memastikan mereka aman, kami akan melepaskan Levi, kata Black Hawk. Dakson menjawab, apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda? Setelah aku melepaskannya, kamu mungkin tidak akan melepaskan Raja Mahkota Erudia. Dia sengaja mengatakan ini. Black Hawk memberi Levi tatapan menghina. Jangan khawatir, dia bukan tandingan kita, dan kita bisa menangkapnya kapan saja. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Bagi mereka, Levi adalah orang lemah yang bisa mereka tangkap kapan saja. Tidak perlu menarik kembali kata-kata mereka hanya karena dia. Selain itu, mereka membutuhkan Levi untuk hidup untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu tidak cukup untuk membuat Levi terkunci. Mereka ingin dia menderita. Jadi, Shield memutuskan untuk melepaskan Levi dan kemudian menangkapnya kembali. Rencana mereka adalah untuk mengejek dan mengabaikan Levi dan Erudia. Itu jauh lebih baik daripada membuatnya terkunci. Setelah negosiasi berakhir, Dakson pergi ke 17 agen pasukan khusus yang ditangkap dan mengirim mereka kembali ke Zarain. Sekitar 8 jam kemudian, 17 agen pasukan khusus tiba di Zarain. Shield membawa mereka kembali ke lokasi mereka dan memastikan mereka tidak ditanyai atau mengungkapkan informasi apapun. Semua orang di Shield, terutama Black Hawk, menghela napas lega. Lagi pula, dia tidak mampu mengekspos Lab of Gods ke publik. Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa mereka masih ada. Kita harus membebaskannya sekarang. Black Hawk kembali ke markas pelatihan tempat Levi dikurung. Dia memerintahkan, buka borgolnya dan kirim dia kembali ke Erudia. Tanpa peringatan, Levi tersenyum misterius. Tidak dibutuhkan. Aku akan melakukannya sendiri. Dengan itu, dia mengerahkan kekuatan. Ledakan. Klik, klik. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan borgolnya pecah berkeping-keping. Shield mengira tidak mungkin ada tahanan yang bisa lepas dari borgolnya, tapi mereka salah. Itu hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Keheningan yang mencekik jatuh. Bab 2594 Shield akan menghilang. Black Hawk, Sindere, dan Polar tercengang dalam keheningan. Semua orang tercengang. Melihat Levi melepaskan borgolnya menyebabkan rahang mereka terbuka karena terkejut. Aduh buyung, apa itu tadi? Apakah kita baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan ini? Apakah itu mungkin? Apakah itu mimpi? Tamparan, tamparan, tamparan. Seseorang bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Sayangnya, itu benar-benar terjadi. Aduh buyung, aku tidak percaya itu benar-benar terjadi. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan ini terjadi. Karena mereka tahu betapa menakutkannya borgol itu. Sepasang manset dikembangkan oleh Shield. Itu tidak ada hubungannya dengan Lab of Gods, karena itu sepenuhnya milik Shield. Tidak ada yang tahu dari mana mereka mendapatkan teknologi itu. Ada kemungkinan besar bahwa mereka telah mengembangkannya sendiri. Materi itu tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia, jadi tidak diketahui dari mana Shield mendapatkannya. Namun, mereka telah bereksperimen berkali-kali. Begitu seorang pria di borgol, dia tidak akan bisa membukanya tanpa kunci. Kembali ketika Karsten masih hidup, mereka mencobanya, dan dia tidak bisa membukanya sendiri. Bahkan 3 petarung teratas yang berada di peringkat Divine Leaderboard tidak akan bisa melepaskan diri dari borgol. Jadi,
Itu adalah milik mereka yang paling berharga. Oleh karena itu, mereka menamakannya sebagai borgol yang tak terkalahkan. Yang membuat mereka sangat terkejut, Levi hanya menjentikkan pergelangan tangannya dan menghancurkan The Infrangible Handcuff dengan mudah. Mereka hanya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Apakah dia Tuhan? Bagaimana dia mematahkan borgol yang terbuat dari bahan yang tidak bisa dipecahkan? Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan orang seperti dia. Tunggu sebentar, kita berbicara tentang Levi di sini. Dia adalah orang lemah yang bahkan tidak berhasil mencapai papan peringkat sementara. Apakah rumor itu nyata? Dia cukup kuat untuk mendapat peringkat di papan peringkat ilahi. Faktanya, dia berada di luar papan peringkat ilahi. Siapa yang menyebarkan rumor itu? Akhirnya, mereka tahu bahwa menganggap Levi adalah seorang pengecut yang bisa mereka bully adalah suatu kesalahan. Rencana awal mereka untuk bermain-main dengannya tidak akan berhasil, karena mereka bukan tandingannya. Pemahaman muncul, dan mereka merasa kepala mereka akan meledak karena informasi yang berlebihan. Akhirnya, mereka mengerti mengapa Levi tidak melawan ketika 8 agen pasukan khusus menangkapnya. Dia telah mengikuti mereka di sini dengan patuh dengan tujuan untuk melihat apa yang terjadi di sini. Singkatnya, mereka telah ditipu. Black Hawk ingat bagaimana anak buahnya diculik oleh Levi. Dia teringat percakapan Levi dan Daxon. Daxon sebenarnya meminta pendapat Levi alih-alih ingin memastikan bahwa dia masih hidup. Akhirnya, kata-kata Pak X masuk akal, Levi dihormati karena dia orang yang cakap. Semuanya masuk akal sekarang. 17 pria itu tidak diinterogasi, tetapi mereka telah mengekspos diri mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang Erudia tidak bisa dapatkan bahkan setelah menanyai ke-17 pria itu. Setelah menghancurkan borgolnya, Levi duduk dan menyeringai. Sindere hendak menekan tombol alarm ketika Black Hawk menghentikannya. Tidak. Bahkan jika semua orang di Shield mengetahuinya, kita tidak akan bisa menghentikannya. Selain itu, konsekuensinya akan mengerikan. Perisai akan menghilang dari muka bumi saat dia akan memusnahkan kita. Tidak ada gunanya menekan tombol. Dia mengungkapkan dengan suara gemetar. Karena Levi cukup kuat untuk menghancurkan The Infrangible Handcuff, itu berarti dia juga cukup kuat untuk menghapus Shield dari keberadaannya. Bab 2595 menemukan Lab Dewa. Levi terkekeh. Kamu pintar untuk memahami situasinya. Kamu pasti memiliki motif tersembunyi untuk diculik oleh anak buahku. Sangat mudah bagimu untuk membunuh kami semua, jawab Black Hawk. Kaulah yang menculik 17 bawahanku, kan? Iya itu betul. Akulah yang menculik mereka. Saya tidak tahu Anda akan menculik saya untuk mendapatkan mereka kembali. Lab of Gods telah memberitahu Anda bahwa saya penting bagi Erudia dan Anda dapat menawarkan saya sebagai ganti orang-orang Anda, kan? Petik 2. Mendengar itu, Black Hawk segera menyadari bahwa Levi tahu segalanya. Dia berseru, mungkinkah Kaisar Kegelapan? Ekspresi Levi memberitahunya segalanya. Tidak ada makhluk misterius, karena itu adalah Levi secara pribadi. Saat itu, Levi cukup kuat untuk menjadi musuh terbesar Sarain dan Lab of Gods. Dia masih musuh terbesar mereka sekarang. Tiba-tiba, Black Hawk tertawa terbahak-bahak. Lab of Gods, Mer-X, Anda tidak tahu Levi, yang Anda pandang rendah, mengetahui keberadaan Anda selama ini. 3 pria yang Anda cari adalah alter ego Levi. Apa lelucon? Sekarang, Levi telah menemukan segalanya sekarang. Alih-alih menyembunyikan kebenaran, Black Hawk menjawab dengan jujur, ya, Anda benar. Lab of Gods masih ada. Mereka menghubungi saya baru-baru ini dan mengatakan kepada saya untuk menyelidiki kepala klan Garnisun kuno. Saya yakin Anda mengenal orang-orang yang menghubungi saya, Lucifer dan Mer-X. Mereka. Black Hawk melanjutkan untuk mengungkapkan segalanya kepada Levi. Levi menyunggingkan seringai. Bagus, mereka adalah kenalan lamaku. Di mana mereka? Harus saya akui Lab of Gods itu pintar. Mereka ada di kota Auckland, Erudia. Mendengar itu, Levi hampir tersentak kaget. Mereka ada di Erudia. Itu tidak pernah terlintas di pikirannya. Tidak heran saya melacak makhluk energi murni dari area terbatas 76 ke Erudia. Awalnya saya pikir mereka menemukan saya dan membawa saya ke Erudia dengan sengaja. Mereka berpisah di Erudia. Saya memilih satu untuk dilacak dan kehilangan dia di Auckland City. Dia terlambat menyadari bahwa mereka tidak menemukannya atau mencoba melepaskannya dari jejak mereka.
Erudia adalah tujuan mereka. Mereka berpisah di Erudia karena mereka memiliki basis di seluruh negeri. Auckland City adalah salah satu markas mereka. Akhirnya, semuanya masuk akal sekarang. Levi tidak bisa tidak mengagumi fakta bahwa Lab of Gods telah muncul kembali di Erudia. Siapa yang akan memikirkan itu? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya memancing mereka keluar sehingga Anda bisa membunuh mereka semua? Black Hawk bertanya. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini. Berpura-pura tidak ada yang terjadi dan tetap berhubungan dengan Lab of Gods. Saya akan memberitahu Anda ketika saya membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Aku bertanya-tanya seberapa kuat Lab of Gods sekarang. Ini bukan ide yang baik untuk mengambil tindakan sembarangan. Selain saya tidak berpikir ada orang lain yang cukup mampu untuk melawan Lab of Gods. Levi ingin menghapus Lab of Gods sendirian, tetapi dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa melakukan itu. Karena itu, dia harus memastikan itu adalah rencana yang sangat mudah. Dia harus melatih lebih banyak pria, dan meningkatkan kekuatan dan kartu trufnya sendiri untuk melawan Lab of Gods. Selain itu, dia juga harus mencari tahu seberapa mampu Lab of Gods, dan apa yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, kenali dirimu dan kenali musuhmu, adalah rahasia kemenangan. Dia bisa membunuh musuh yang lemah dengan satu pukulan. Namun, karena ini menyangkut musuh yang tidak dikenal, Levi tidak ingin berperang tanpa persiapan. Tiba-tiba, Levi menoleh ke Black Hawk. Tentu saja, kamu bisa memberitahu Lab of Gods tentang aku. Bab 2596 Petunjuk dari Black Hawk. Black Hawk menggelengkan kepalanya. Aku tidak bodoh. Yang saya inginkan hanyalah tetap hidup. Aku yakin mereka akan membunuhku jika aku memberitahu mereka tentangmu. Jika kedua belah pihak datang untukku, aku akan hancur. Dia cukup pintar untuk tunduk pada Levi setelah menimbang pro dan kontra. Levi tersenyum. Aku senang kamu takut mati. Jika kamu bukan pengecut, aku tidak akan bisa menjalankan rencanaku. Dia melirik sisanya. Tentu saja, aku tidak akan mempercayaimu sepenuh hati. Orang-orangku akan mengawasimu dan keluargamu sepanjang waktu. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di sini. Semua orang memucat ketakutan. Sungguh menakutkan mengetahui bahwa seseorang akan mengawasi Anda dalam kegelapan sepanjang waktu. Mereka tahu Levi mampu melakukan itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Levi berbohong. Dia tidak akan mengirim anak buahnya untuk mengawasi mereka. Kata-katanya membuat mereka terdiam. Apakah peralatanmu milik Lab of Gods? Tanya Levi. Elang hitam mengangguk. Ya, tidak heran itu terlihat berbeda dari apa yang dimiliki orang lain. Berikan padaku agar aku bisa mempelajarinya, kata Levi. Black Hawk memberikan peralatan itu kepadanya dengan patuh. Pada akhirnya, Shield mengirim Levi kembali ke Erudia. Black Hawk segera menghubungi Lab of Gods dan memberitahu Mer-X tentang perkembangannya. X, Levi sepertinya berbeda sekarang, katanya dengan sengaja. Iya, dia dulu musuh kita, jadi dia berbeda sekarang. Aku bahkan tidak tertarik untuk mengakhiri hidupnya. Pak X menjawab. Jelas, dia tidak mengerti petunjuk Black Hawk. Seseorang tidak akan berpikir sebaliknya. Hati-hati dengan penyelidikanmu. Saya percaya klan Garrison kuno telah memperhatikan Anda. Petik 2. Tuan X kecewa, karena itu berarti Shield tidak mencapai apapun. Dia hanya bisa mengandalkan murid senior. Di sisi lain, Zoe dan yang lainnya mengepung Levi pada saat kedatangannya. Mereka ingin tahu apakah Levi terluka. Bahkan, kebanyakan dari mereka ingin melihat Levi mempermalukan dirinya sendiri. Namun, murid-murid Levi tidak terpengaruh. Mereka tahu tidak ada yang cukup mampu menculik guru mereka. Meskipun mereka tidak yakin apa yang terjadi, mereka yakin bahwa Levi telah membiarkan dirinya diculik. Dengan itu, Levi memimpin timnya kembali ke tempat mereka. Kembalilah ke pelatihan. Anda harus mengikuti pelatihan soliter. Tidak ada yang akan menghentikan Anda dari pelatihan. Setelah mencari tahu tentang Lab of Gods, Levi tahu tidak banyak waktu yang tersisa. Dia harus bergegas. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk fokus pada pelatihan. Setelah itu, dia mengumpulkan Daxon dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, apakah Edmund sudah menguasai teknik golem besi? Tanya Levi. Jika Edmund bisa menguasai teknik golem besi, itu akan sangat membantu. Daxon menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ayo cari tahu.
Levi dan Dakson pergi ke tempat Edmund berlatih. Dari jauh, mereka bisa mendengar sesuatu yang berdengung. Sepertinya dia akan segera mencapai level 8. Jelas, Edmund telah bekerja sangat keras. Setelah menerima bimbingan Levi, dia sudah berusaha mencapai level 8. Itu tidak bisa dipercaya. Dakson menyunggingkan senyum bangga atas prestasi putranya. Namun, Levi mengerutkan alisnya. Dia terlalu lambat. Saya pikir dia akan mencoba untuk mencapai level 9 sekarang. Sayangnya, dia hanya di level 8. Levi telah menginstruksikan Edmund dan mengajarinya banyak hal untuk mencapai posisinya sekarang. Bab 2597 Menciptakan Pejuang. Edmund telah mendapat banyak manfaat dari ajarannya. Bagaimanapun, Levi telah menguasai teknik golem besi sepenuhnya. Dengan bantuannya, Edmund tidak perlu mengambil langkah yang tidak perlu dan mencapai level 8 dengan mudah. Namun, sulit baginya untuk menembus level 9 dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan Levi untuk saat ini. Sudah terlambat. Saya berpikir untuk melatih mereka untuk sementara waktu sebelum memilih bakat baru. Sekarang, saya harus melaksanakan rencana saya sebelumnya. Sebuah kompetisi akan berlangsung 7 hari kemudian. Saya akan mengambil posisi Kaisar Kegelapan dan 2 lainnya untuk memilih bakat baru. Saya akan melatih rekrutan baru secara pribadi. Levi mengumumkan. Mengerti. Dakson mengangguk. Segera setelah tersiar kabar, Akademi Carigrey meledak dalam hiruk-pikuk. Semua orang telah berada di sini selama sebulan. Mereka telah menunggu rektor dan 2 wakil rektor untuk menginstruksikan mereka secara pribadi, dan keinginan mereka akan segera terwujud. Semua orang mulai berseru kegirangan. Bahkan mata-mata yang dikirim oleh Lab of Gods sangat bersemangat, karena mereka telah menunggu untuk bertemu Kaisar Kegelapan dan 2 lainnya. Setelah mengunjungi Edmund, Levi pergi ke Donald dan Tyrone. Mereka cukup berbakat untuk berkembang dengan cepat setelah bimbingan dari Levi. Ada peluang bagus bagi mereka berdua untuk menjadi pejuang super yang dibutuhkan Levi. Namun demikian, itu akan memakan waktu sebelum itu bisa terjadi. Setelah merasakan bahaya, Levi sudah bertanya-tanya bagaimana mengembangkan Super Fighters dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai sekarang, Deathfin dan yang lainnya sudah cukup, karena mereka telah mengkonsumsi darah para dewa dari area terbatas 76. Namun, mereka tidak bisa menyerap kekuatan sepenuhnya. Tapi tidak ada cukup pejuang super. Orang-orang yang dia miliki masih jauh dari cukup, jadi mereka akan menjadi umpan meriam ketika terjadi perkelahian. Dia membutuhkan Super Fighters untuk mengintimidasi musuh. Levi memutuskan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dia dapatkan dari Restricted Area 76 untuk membuat para pejuang. Masih ada seseorang yang dia butuhkan. Levi pergi ke Northampton untuk mencari tahu bagaimana kabar Cirrus, Mia, dan Winona. Aura Cirrus lemah dan berkurang. Dia tampak seperti lilin yang akan segera padam. Yang berarti itu hanya bisa berarti satu hal, pelatihan Cirrus berhasil. Dia akan berubah menjadi super fighter. Itulah yang diinginkan Levi. Pelatihan Cirrus telah menunjukkan hasil. Meskipun dia tidak berbakat seperti Levi, dia telah menunjukkan potensi dan bakat maksimalnya. Memang, dia adalah yang terkuat di bidangnya. Jika pelatihan soliternya berhasil, dia akan menduduki puncak papan peringkat ilahi. Namun, dia tidak akan cocok untuk Levi. Tentu saja. Levi senang dengan hasilnya. Aura Mia semakin lemah, jadi dia juga mendapatkan suatu tempat. Itu menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya memahami teknik dasar. Namun, dia belum sampai sejauh Cirrus. Jadi, dia harus melanjutkan pelatihannya. Jelas, dia tidak akan bisa membantu Levi dengan kecepatan latihannya. Dibandingkan dengan mereka berdua, Winona masih pemula. Sebelumnya, dia harus melindungi semua orang dan membuang banyak waktu. Levi menghela napas lega, karena dia memiliki satu super fighter sekarang, Fury Demon. Namun, itu jauh dari cukup. Dia akan membutuhkan setidaknya selusin pejuang super untuk melawan Lab of Gods. Bagaimana dengan teknik jalur cepat? Satu-satunya yang pernah saya dengar adalah teknik ekstraksi ilahi. Seseorang yang menguasai teknik ekstraksi ilahi akan mampu menyedot banyak kekuatan untuk menjadi seorang petarung dalam waktu singkat. Sayangnya, Levi tidak menguasainya, jadi itu tidak akan menguntungkannya. Alih-alih menyedot kekuatan orang lain, Levi bertanya-tanya apakah dia bisa menyedot energi dari kristal untuk membuat 4 petarung. Tunggu,
Energi kristal. Sebuah ide cemerlang muncul di benak Levi. Bab 2598 menakutkan. Sebelumnya, Levi sibuk bertanya-tanya bagaimana membuat manusia super fighters. Namun, mereka telah mengecewakannya. Mereka juga tidak memiliki teknik ekstraksi ilahi untuk menyedot kekuatan orang lain. Levi tidak mungkin menyuntikkan energi kristal ke dalam tubuh mereka. Itu tidak akan menjadi masalah jika mereka bisa menahannya. Namun, jika energinya terlalu banyak untuk mereka, mereka akan meledak sekaligus. Karena itu, dia tidak bisa bereksperimen pada mereka, bahkan pada seseorang yang sekuat Dakson. Saat itu, Levi punya ide. Super Fighters tidak harus manusia. Dia bisa mendapatkannya dengan cara lain. Misalnya, mesin, atau bahkan zombie bermutasi yang dibuat oleh Maya Industries. Ada banyak dari mereka, jadi dia bisa bereksperimen dengan mereka dengan bebas. Selain itu, dia bisa mengendalikan mereka setelah menjadikan mereka super fighters. Mereka tidak serumit manusia, yang punya pendapat sendiri. Dengan pemikiran itu, Levi pergi ke markas tersembunyi Maya Industries. Kumpulkan semua zombie yang bermutasi. Aku membutuhkannya sekarang. Dia memerintahkan. Sebanyak 300.000 zombie bermutasi dikumpulkan dalam waktu singkat. Levi terkejut mengetahui ada begitu banyak dari mereka. Jumlah yang mengejutkan mencerminkan betapa gilanya Maya Industries. Karena Maya Industries telah melatih mereka sebelumnya, zombie yang bermutasi terampil meluncurkan serangan. Mereka adalah kekuatan yang mematikan. Namun, Levi menganggap mereka tidak berguna. Lab of Gods telah mengetahui keberadaan mereka, jadi zombie yang bermutasi tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu, Lab of Gods yang keluar dengan proyek zombie bermutasi. Mereka berencana untuk menggunakannya pada makhluk hidup yang besar, tetapi Maya Industries menggunakan teknologi tersebut pada manusia sebagai gantinya. Itu tidak penting lagi bagi Levi, karena Lab of Gods tidak akan mengetahui apa rencananya. Selama beberapa hari berikutnya, Levi memeriksa kondisi setiap zombie yang bermutasi secara pribadi. Pada akhirnya, dia memilih 365 yang memenuhi syarat. Selanjutnya, Levi menjalankan rencananya untuk menyuntikkan energi kristal dan sumber daya dari area terbatas 76, antara lain darah emas dewa, ke dalam zombie yang bermutasi. Setelah melakukan itu, dia akan melenyapkan zombie bermutasi yang didiskualifikasi dan memilih yang terbaik. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Ada kurang dari 50 zombie bermutasi yang tersisa dari 365 zombie awal. Namun, eliminasi harus tetap berjalan. Di sisi lain, Levi memerintahkan organisasi suci untuk menggunakan sumber daya logam dari Restricted Area 76 untuk membuat beberapa mesin perang. Mereka diberi energi yang kuat dan dilengkapi dengan alat ilahi Levi. Tidak peduli seberapa mampu Lab of Gods, Levi ingin organisasi suci mengembangkan robot dengan kemampuan bertarung yang hebat. Dia menginginkan robot yang bisa mengumpulkan kekuatan yang mengerikan dan menggunakan alat-alat ilahi. Jadi, robot-robot itu adalah mesin pertempuran yang kuat. Hanya sumber daya dari area terbatas 76 yang dapat memenuhi harapan Levi dan menjadi pejuang super. Manusia tidak bisa melakukan itu, tapi robot bisa. Setelah mendapatkan alat ilahi yang dikembangkan oleh Levi, mereka akan tumbuh lebih kuat. Ada total 4 mesin perang, jadi Levi menamakannya 4 menakutkan. Levi memperkirakan bahwa 13 dari zombie yang bermutasi akan dipilih menjadi super fighters. 13 dari mereka akan menghabiskan energi kristal yang tersisa. Levi memiliki gambaran kasar tentang siapa ke-13 zombie yang bermutasi itu. Dia memutuskan untuk melabeli mereka dari nomor 1 sampai nomor 13. Dia akan habis-habisan untuk menciptakan super fighters. Untungnya, Levi memiliki sumber daya dari Restricted Area 76. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjalankan rencananya. Saat super fighter diciptakan, Levi akhirnya merasa nyaman. 7 hari berlalu dalam sekejap, dan sudah waktunya bagi Levi untuk memilih talenta di Akademi Cari Grey. Bab 2599 di tempat terbuka. Setiap orang pertama-tama akan bertarung satu sama lain untuk menunjukkan bakat mereka. Para siswa telah berbaris di alun-alun, siap untuk memulai kompetisi. Itu adalah kesempatan bagi mereka yang ingin meningkatkan kekuatan mereka dan mata-mata yang dikirim oleh Lab of Gods, jadi semua orang bersemangat. Tak lama kemudian, para guru muncul, termasuk Levi.
Di mana murid-murid Levi? Kenapa dia sendirian? Bukankah mereka akan ikut serta dalam kompetisi? Ya, ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Kami datang ke sini untuk menjadi mahasiswa rektor dan wakil rektor, kan? Kami baru 1 bulan di sini. Bahkan jika kami memiliki guru masing-masing, kekuatan kami telah meningkat dengan kecepatan yang sama. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk naik peringkat. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, jarak di antara kita akan semakin besar. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk mengalahkan kita. Semua orang menyuarakan pendapat mereka satu per satu. Eskild dan yang lainnya mencibir, orang bodoh tidak akan ada di sini. Mereka cukup bodoh untuk menyerah pada kesempatan besar ini hanya demi Levi. Sungguh sekelompok idiot. Mendengar kritik mereka, Zoe dan yang lainnya merasa agak gelisah. Memang, Levi adalah alasan mereka menolak untuk mengikuti kompetisi. Mereka ingin memberitahu Levi untuk mengizinkan murid-muridnya mengikuti kompetisi. Peluang untuk membuatnya setuju sangat tipis, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena rektor dan wakil rektor memilih talenta secara pribadi, akan sangat bodoh untuk menyerah pada kesempatan itu. Membiarkan kesempatan terlepas dari tangan mereka juga berarti pelatihan mereka di Akademi Cari Grey akan hancur. Mereka harus bergantung pada Levi selamanya. Zoe dan yang lainnya bersimpati dengan mereka dan memutuskan untuk membantu mereka dengan cara lain. Awalnya, semua orang berdiri untuk Troy dan siswa lainnya, tetapi mereka segera sibuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Selain siswa Crown King, siswa lain akan mengikuti kompetisi. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1 untuk menunjukkan bakat Anda. 2 siswa kemudian akan bertarung satu sama lain. Dakson mengumumkan dimulainya kompetisi. Seketika, ribuan siswa mulai bertarung satu sama lain di alun-alun. Para guru mengambil kursi yang dialokasikan untuk mereka sebelumnya. Para siswa melirik guru dengan cemas, karena mereka sangat ingin melihat rektor dan wakil rektor. Mereka akan berada di sini untuk memilih siswa mereka. Akankah mereka menunjukkan diri atau bersembunyi di suatu tempat untuk melakukan seleksi secara rahasia? Setelah beberapa saat, para siswa merosot dalam kekecewaan. Hanya ada 1 kursi kosong, dan kursi itu milik Levi. Levi bangkit dan berlari ke depan untuk melihat pertempuran besar itu. Dia akan beringsut lebih dekat dan mengamati para siswa dengan cermat tanpa melewatkan detail apapun. Segera, pertempuran menjadi lebih intens karena semua orang melakukan yang terbaik untuk menunjukkan keahlian mereka. Levi adalah orang yang paling sibuk, karena dia harus mengamati setiap tim. Sosoknya melayang melintasi alun-alun. Karena Dakson dan sejenisnya tahu apa yang dilakukan Levi, mereka tidak terpengaruh. Namun, sisanya dibuat bingung dengan tindakan aneh Levi. Sebelumnya, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Levi mempelajari keterampilan mereka secara diam-diam, jadi tindakannya membuktikan bahwa desas-desus itu benar. Dia menggunakan identitasnya sebagai guru untuk mempelajari keterampilan kita di tempat terbuka. Para siswa marah dalam hati. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan insiden alat suci berakhir tanpa kesimpulan. Saat bertarung melawan lawan mereka, Zoe dan sejenisnya tidak lupa untuk mengamati Levi. Mereka tahu dia adalah orang yang sombong dan melakukan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa dapat menahan kejenakaannya, tetapi beberapa menolak untuk berbaring, terutama ketika mereka tidak tahu di mana rektor berada. Gerhard meraung, bisakah kamu nyah? Anda memengaruhi kinerja saya. Petik 2. Bab 2600 membuang waktu. Gerhard dan Eskild adalah mata-mata yang harus membuktikan diri agar Kaisar Kegelapan memilih mereka. Itulah satu-satunya cara mereka bisa menyelesaikan misi mereka. Namun, Levi berkeliaran dan mengalihkan perhatian mereka. Karenanya, Gerhard dan sejenisnya tidak tahan lagi. Segera, lebih banyak siswa berhenti dan menuduh Levi mengganggu mereka. Mereka menuntut agar Levi meninggalkan alun-alun. Levi melirik Gerhard dan berkata, "Jangan khawatir. Lagi pula kamu tidak akan dipilih. Kamu pikir kamu siapa? Anda bukan orang yang membuat pilihan. Kenapa aku harus mempercayaimu?" Gerhard marah. "Keluar. Anda memengaruhi kinerja kami." Sisanya menimpali dengan marah. "Jika Anda mudah terganggu, mengapa kami memilih Anda? Apakah Anda yakin Anda tidak akan terganggu dalam pertempuran di masa depan? Apakah Anda akan melawan musuh 1 lawan 1?
Apakah Anda akan meminta musuh untuk tidak mengalihkan perhatian Anda? Levi tidak keberatan jika mata-mata itu menuduhnya, tetapi dia sangat marah mendengar siswa lain berbagi perasaan mereka. Jika mereka mudah terganggu, tidak mungkin mereka bisa memikul tanggung jawab. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka masih lemah. Levi tidak akan pernah memilih mereka. Dia mengamati mereka dan yang lainnya yang fokus pada pertempuran mereka. Hei, Lewi, para guru ada di kursi mereka, kecuali Anda, yang datang di antara kami untuk membuat masalah. Bahkan jika Anda ingin mempelajari keterampilan mereka, Anda seharusnya tidak melakukannya sekarang. Pertama, Anda memengaruhi kinerja mereka. Kedua, rektor dan wakil rektor membuat pilihan. Kamu juga mempengaruhi mereka. Asura menegur. Dia memelototi Levi dan berkata, berhentilah mengatakan bahwa gangguan ada di mana-mana dalam perang. Jika seseorang sepertimu menggangguku di medan perang, aku akan membawamu keluar sebelum menyerang musuh. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kata-katanya masuk akal, jadi semua orang bergabung untuk memprotes. Berhenti bicara omong kosong. Kanselir dan wakil rektor sedang memilih bakat, bukan Anda. Levi menyeringai, karena dialah yang akan memilih talenta. Dia telah berkeliaran di sekitar alun-alun untuk memilih kandidat yang cocok. Semakin dalam dia menggali, semakin detail pilihannya. Baiklah. Berhenti berkelahi. Ingat, rektor dan wakil rektor mungkin mengawasi kita. Jika Anda berhenti, itu dapat memengaruhi kinerja Anda, Zoe mengingatkan. Mendengar itu, semua orang tersentak kembali ke kenyataan dan segera melanjutkan pertempuran. Levi tidak lagi penting, dan dia tidak mengganggu lagi. Bagaimanapun, lebih penting untuk menunjukkan keahlian mereka kepada rektor dan wakil rektor. Pertempuran dilanjutkan, dan semua orang melakukan yang terbaik. Akhirnya, Levi menyelesaikan pengamatannya dan mulai memahami setiap siswa. Dia telah membuat pilihannya. Mustahil untuk menciptakan super fighters yang akan memenuhi harapannya, tetapi mereka bisa menjadi super fighters di masa depan. Para guru telah mengajarkan semua keterampilan mereka kepada siswa masing-masing selama sebulan terakhir, dan siswa memiliki keterampilan dasar. Levi hanya perlu menginstruksikan dan melatih mereka agar bisa menguasai skill masing-masing untuk menjadi petarung yang kuat seperti Dakson dan Eustace. Pertempuran masih berlangsung, karena semua orang ingin lebih cemerlang dari yang lain. Itu dimulai dengan duel 1 lawan 1 tetapi secara bertahap meningkat menjadi 1 siswa melawan banyak siswa. Mata-mata itu akhirnya bertarung melawan beberapa ratus lawan masing-masing. Jika memungkinkan, mereka akan memusnahkan semua orang untuk mencapai tujuan mereka. Sayangnya, mereka tidak tahu usaha mereka sia-sia. Tidak ada yang tertarik pada mereka, karena orang yang ada di sini untuk memilih talenta telah berbalik untuk pergi. Levi meninggalkan kerumunan dan naik ke atas panggung. Dia mengumumkan, baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Bersambung.